Laut merupakan wilayah perairan luas yang menghubungkan samudra dan benua. Secara geografis, lautan meliputi lebih dari 70% permukaan bumi. Apalagi Laut Indonesia yang memiliki luas hampir 2/3 dari luas total wilayah negara Indonesia. Laut juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan ekosistem global. Luasnya perairan laut Indonesia, mari kita bahas mengenai potensi laut, manfaat laut, dan bagaimana cara upaya untuk melestarikan laut. Potensi laut. Satu, yaitu sebagai sumber daya perikanan. Contohnya seperti ikan, udang, lobster, cumi-cumi. Indonesia dengan wilayah yang sebagian besarnya adalah perairan laut, banyak sekali potensi ikan di Laut Indonesia jika bisa dimanfaatkan. Yang kedua, yaitu sebagai energi terbarukan. Potensi energi terbarukan di Laut Indonesia sangat besar. Contohnya, energi angin laut, energi gelombang laut, dan energi panas bumi laut. Yang kemudian, yaitu sebagai pariwisata laut. Keanekaragaman hayati dan keindahan alam bawah laut Indonesia menarik banyak wisatawan dari seluruh dunia, seperti Kepulauan Raja Ampat, Taman Nasional Bunaken, dan Kepulauan Komodo. Yang kelima, sebagai transportasi dan perdagangan. Laut Indonesia menjadi jalur transportasi utama untuk perdagangan domestik dan internasional. Kepulauan Indonesia berfungsi sebagai jalur perdagangan penting antar Samudra Hindia dan Pasifik serta menghubungkan benua Asia, Australia, dan Eropa. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi perairan laut. Maka, potensi ini bisa dimanfaatkan oleh individu maupun negara. Yang pertama, yaitu sebagai sumber kehidupan. Laut merupakan habitat dari berbagai jenis organisme dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak spesies. Lautan menyediakan makanan, tempat berkembang biak, dan berlindung bagi makhluk hidup seperti ikan dan plankton. Yang kedua, sebagai jalur transportasi. Laut memiliki peran penting dalam transportasi global. Kapal-kapal laut digunakan untuk mengangkut barang-barang secara massal seperti minyak mentah, gas alam, hasil pertanian, dan produk manufaktur. Yang ketiga, sebagai sumber energi terbarukan. Lautan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, contohnya energi angin, energi gelombang laut yang kemudian bisa dikonversi menjadi energi listrik. Yang keempat, yaitu sebagai sarana pariwisata dan rekreasi. Keindahan dan keragaman hayati laut menarik banyak wisatawan dan penggemar olahraga air seperti diving, snorkeling, berlayar, dan melihat satwa laut lainnya. Karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat dan tidak adanya upaya untuk menjaga kelestarian laut saat ini sudah mengalami banyak kerusakan. Contohnya, sampah plastik yang bertebaran, limbah minyak atau tumpahan minyak dari kapal, rusaknya terumbu karang, kerusakan ikan karena penggunaan bom atau penangkapan menggunakan jaring pukat harimau, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia harus mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi kelestarian laut. 1. Pembentukan kawasan konservasi laut. Membuat kawasan konservasi laut yang dilindungi seperti Taman Nasional Laut, Cagar Alam Laut, atau kawasan perlindungan laut. 2. Pengaturan penangkapan ikan. Harus ada peraturan mengenai kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,
seperti kuota penangkapan ikan yang terkontrol, pembatasan alat tangkap, atau zona penangkapan yang ditentukan. 3. Pengendalian pencemaran. Peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah dan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas air laut dapat membantu mencegah kerusakan ekosistem dan keracunan organisme laut. Yang keempat, pengurangan penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan alternatif yang ramah lingkungan. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Karena itu, menjaga kelestarian laut merupakan tanggung jawab kita sebagai individu maupun sebagai umat manusia. Mari kita sadari bahwa memelihara kelestarian laut adalah investasi jangka panjang bagi masa depan kita. Dengan mencintai laut, kita memberkahi hidup kita sendiri melalui kegiatan seperti pembersihan pantai, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung upaya konservasi. Kita dapat mengurangi dampak negatif yang kita berikan kepada laut. Kita juga bisa membangun kesadaran akan pentingnya memperlakukan laut dengan penuh rasa hormat, serta mengajarkan nilai-nilai ini kepada generasi selanjutnya, agar mereka dapat mewarisi kecintaan dan kepedulian terhadap laut. Mari bersatu dalam tekad dan tindakan, melebur dalam ikatan universal cinta terhadap laut, karena hanya dengan cinta yang mendalam dan kesadaran kolektif kita dapat memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan dan indah bagi kita, anak cucu kita, dan semua makhluk hidup di bumi ini.